Pejamkan mataku, mencoba untuk terlelap, lelah rasa tubuhku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan pertemuan dalam rangka mengikuti salah satu rangkaian kegiatan dari program calon guru penggerak, yaitu dari Ibu Jenny Zora Yulisma, yaitu tentang implementasi budaya positif pada modul 1.4. Salam dan salam juga tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya kepada rekan-rekan ibu guru yang sangat saya hormati. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini langsung saja. Yang pertama yaitu arahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Afrianti, SPD Selamat Pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita bersama, sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, terutama masih diberikan kesempatan kesehatan, sehingga kita telah sama-sama dapat berkumpul dalam ruangan yang kita cinta ini, yakninya dalam rangka desiminasi guru CKP, yakninya Ibu Jenny Zora Yulisma. Selanjutnya selawat beserta salam yang tak bosan-bosannya kita hantarkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah bersusah payah merubah akhlak manusia dari yang tidak baik ke arah yang lebih baik, yang penuh dengan keislaman seperti yang kita jalani pada saat ini. Baiklah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 8 Padang Lawe, dan teristimewa buat Ibu CGP kita pada hari ini, yakninya Ibu Jenny Zora Yulisma SPD, yang akan memaparkan kepada kita bersama tentang implementasi budaya positif yang telah dipelajari pada pembelajaran CGP, yakninya modul 1.4, di mana kita berharap nanti selama kegiatan berlangsung, kita berharap kegiatan kita ini sukses dari awal sampai akhir nantinya. Semoga apa yang dipaparkan oleh teman kita nanti dapat kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di kelas kita masing-masing khususnya.
umumnya di SDN 8 Padang Lawe ini. Jadi kita berharap kepada Ibu Jenny untuk memaparkan seluas-luasnya kepada kami agar semua kami bisa juga memahami hendaknya. Mungkin hantaran kata dari saya cukupkan sampai di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya pemaparan tentang implementasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Jenny Zoraiyusma. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dulu dengan satu pantun ya ibu-ibu semuanya. Boleh. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan untuk para hadirin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang ini kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa-lupanya kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat beliau jualah seperti yang sudah dikatakan oleh ibu kita terdahulu tadi, berkat beliaulah kita bisa berada pada zaman sekarang ini. Di mana dahulunya kita berada di zaman kebodohan, sekarang kita sudah berada di zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Di mana dahulunya kita tidak berakhlak, sekarang kita sudah menjadi manusia yang berakhlak mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu-ibu semuanya, izinkan saya untuk memaparkan implementasi budaya positif yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya minta kepada rekan kita untuk memimpin ice breaking terlebih dahulu guna supaya kita semangat nantinya di dalam mengikuti kegiatan untuk menyegarkan badan kita. Mungkin yang tadi sudah lelah, saya juga ikut merasakan sebenarnya bagaimana teman kita tadi berjuang mendampingi anak-anak kita ujian ANBK. Jadi untuk itu saya mohon kepada Ibu Dewi untuk memimpin speaking pada siang hari ini. Kepada Ibu Dewi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengikuti kegiatan kita hari ini, berdasarkan permintaan dari Ibu Jenny, kita akan mengadakan sedikit ice breaking.
Untuk itu kepada ibu-ibu semuanya, mari kita sama-sama berdiri dan kita ikuti ice breaking ini dengan semangat ya. Baik, sebelum itu saya mau lihat dulu semangatnya ibu-ibu semuanya. Coba tepuk semangat. Oke, kita mulai ya. Semuanya kita harus semangat.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dewi yang sudah memimpin kegiatan S-Breaking kita pada siang hari ini. Semoga dengan telah melaksanakan S-Breaking tadi, kita sedikit segar ya badan kita untuk mengikuti kegiatan kita ke depannya. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita masuk. Di sini saya akan memaparkan implementasi budaya positif. Nah, adapun latar belakang pada budaya positif ini adalah suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan kegiatan yang positif, peserta didik dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi merupakan suatu kebutuhan. Suasana positif akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi peserta didik, sehingga karakter peserta didik tidak hanya terbentuk dari akademik saja, namun dari intelektualnya, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti dari budaya positif ini sendiri adalah yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, posisi kontrol restitusi, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga, dan kebutuhan dasar. Nah, kita lihat dulu perubahan paradigma belajar yang sama-sama sudah kita ketahui bersama ibu-ibu, bahwasanya pembelajaran yang sebelumnya itu berpusat pada guru atau yang kita kenal dengan teacher center. Pada pembelajaran teacher center ini, pembelajarannya hanya menempatkan siswa sebagai objek saja dalam belajar, dan kegiatan belajarnya juga bersifat klasik. Dalam pendekatan ini, guru juga menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu dan sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, terjadilah di sini perubahan, di mana di sini perubahan yang terjadi itu adalah berpusat kepada murid atau yang kita kenal dengan student center. Pada student center ini, proses pembelajarannya didasarkan pada kebutuhan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal-hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar itu sendiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sama-sama sudah kita ketahui bersama. Itu pada profil Pancasila, pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Ya ibu-ibu. Nah, yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kita lanjut di sini pada nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini nilai elemen dari profil pelajar Pancasila ini ada 6. Tadi sudah ya Bu. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini yang pertama itu ada namanya ilusi bahwa semua
bermanfaat. Yang kedua itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua itu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencobanya untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini terjadi pada ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita lanjut yang berikutnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Lanjut yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini dikatakan bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa mereka memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada di sini stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, pada stimulus respon dikatakan perilaku kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon juga perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk maupun perilaku yang baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol dirinya, itu pada stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lanjut, pada stimulus respon dikatakan saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pada stimulus respon dikatakan lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ini pada stimulus respon, modal berpikir menang atau kalah. Dikatakan pada
kontrol model berpikir menang-menang. Nah, itulah perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kita lihat lagi pada disiplin positif. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan dan hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kata disiplin ini sendiri sering dihubungkan dengan kata tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul tak ibu-ibu? Disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Kalau seandainya ada anak kita yang melanggar, itu pasti biasanya kita beri sanksi atau hukuman. Kita lanjut. Disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Nah, disiplin positif juga merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Jawaban yang kedua tentang disiplin positif itu juga dalam penerapan disiplin positif ini peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan peserta didik tanggung jawab dan hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, tanpa ancaman maupun hukuman. Artinya di sini anak kita sudah bisa disiplin tanpa kita iming-imingi dengan hadiah. Misalnya mungkin kita suruh anak kita membersihkan kelas, nanti ibu kasih hadiah. Sudah tidak seperti itu lagi ya ibu-ibu. Sudah tidak boleh lagi kita memberikan reward karena itu nanti juga akan berefek tidak baik juga. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita lihat di sini, nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan universal ini sudah ada pada profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian yang kedua itu menurut Ibo Primary Years Program atau PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga itu adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life
skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Saya rasa ibu-ibu di sini sudah sangat paham dengan ini ya, karena kita sebelumnya juga sudah pernah mempelajari ini. Nah, kita lanjut, kita kaji kembali standar pendidikan nasional, di mana di sini dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu dan saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa besar kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini bersifat eksternal. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang akan mungkin muncul, kemudian berpengaruh pada mereka, baik itu secara fisik, secara psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, yang bersifat eksternal juga, itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Artinya ini dia bekerja dengan pamrih. Nah, tidak dengan hati yang ikhlas. Lanjut yang ketiga, ini bersifat internal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini juga akan bertanya. Mereka akan bertanya, apabila saya melakukannya. Nah, mereka akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila mereka melakukannya, apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan dengan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena
Nah, di antara ketiga motivasi ini kira-kira mana yang kita pilih, ibu-ibu? Yang ketiga, yang ketiga ya, karena di sini mereka memiliki nilai disiplin positif dari perilaku mereka sendiri, bukan karena ada imbalan dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia, tujuannya di sini, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini kita lihat ada 3 hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama kita lihat dulu hukuman. Hukuman ini dia bersifat tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun hukuman psikis. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini adalah terencana, disepakati sesuai peraturan murid yang dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari ketiga istilah ini, ibu-ibu, kira-kira mana yang sebaiknya akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran di sekolah kita? Bagaimana Ibu Budia? Kira-kira mana yang akan kita pilih, Budia? Baik, jadi mungkin sesuai dengan paparan Ustaz itu yang akan kita terapkan di sekolah kita, mungkin yang nomor 3 itu restitusi. Terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Bagaimana juga dengan ibu yang lain, ibu kepala sekolah, bagaimana Bu? Setuju sekali. Ya, kita sepakat ya ibu-ibu. Fokus bagaimana? Ya, nomor 3. Iya, berarti pilihan kita tertuju kepada nomor 3. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan di sekolah kita yang nomor 3 ini ya. Kalau tidak secara keseluruhan, mungkin secara berangsur-angsur, sedikit-sedikit, insya Allah juga akan bertambah banyak nantinya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Nah, lanjut. Tindakan guru di sini ada beberapa contoh tindakan ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita sama-sama lihat jawabannya ya. Kita lanjut. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ya, jawabannya Bu, konsekuensi. Karena sesuai dengan slide sebelumnya tadi ya, adanya kesepakatan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Masuk ke mana ini Bu? Iya, juga masuk ke konsekuensi. Ternyata ibu-ibu di sini sudah tahu. Ya, berjemur di lapangan basket pukul 12 tepat siang karena mengobrol dengan teman. Kira-kira ini juga hukuman. Iya. Lanjut, yang terakhir, berdiri di depan kelas
Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, baik, pertama kita lihat ya jawabannya. Iya, jawabannya tepat sekali ibu-ibu. Tepuk tangan dulu untuk ibu kita. Jawabannya benar semuanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita lihat ada berapa Bu kebutuhan dasar manusia? Iya, yang ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita lihat yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Jadi kalaulah kesehatan, kalau kesehatan kita yang terganggu, artinya kebutuhan dasar kita juga terganggu. Karena kalau sudah kesehatan yang kena, bisa jadi segala aktivitas kita juga tidak akan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk itu kita juga harus sama-sama saling menjaga kesehatan kita. Walaupun dengan begitu banyaknya kegiatan yang kita lakukan, kita tetap menjaga kesehatan dan pola hidup kita, pola makan kita juga. Oke, yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima, kasih sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat psikologis, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Artinya ini kebutuhan ini termasuk kepada kebutuhan sosial juga, karena kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita juga butuh orang lain. Lanjut, yang kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan penguasaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan kebutuhan ini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini merupakan pengakuan. Sebab apa ya Ibu? Kita ingin diakui ya, seperti itu. Yang keempat adalah kebutuhan akan pilihan kebebasan. Yang dimaksud dengan kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian,
Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Kemudian tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal-hal baru. Artinya mereka juga penasaran ya, sama juga dengan kita. Kita orangnya penasaran. Pasti kita pengen mencoba. Lanjut yang terakhir, kebutuhan yang kelima itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Jadi ibu-ibu semua, itulah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah contoh tentang ke-5 kebutuhan dasar ya. Ini saya ambil salah satu, itu yang soalnya ini ya. Contohnya ini tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali. Sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuatnya ingin bisa menyetir mobil? Jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Yang pertama jawabannya adalah aku merasa bangga dan keren. Kira-kira ini termasuk yang mana? Kemudian bisa jalan-jalan naik mobil. Kemudian bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang akan aku suka. Kemudian menyetir mobil itu seru. Kira-kira ini pengakuan yang bagaimana yang diinginkan oleh si Dimas? Sama kita lihat di sini. Nah, yang pertama adalah itu merupakan kebutuhan. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil ini adalah sebuah penguasaan. Yang ketiga adalah karena kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, itu merupakan satu kebebasan. Karena dia mau kemanapun dia bisa pergi. Lanjut yang terakhir adalah menyetir mobil itu seru, karena itu merupakan suatu kesenangan. Betul ibu-ibu? Ya, menyetir mobil itu sangat seru. Iya Bu Dewi. Bagaimana Bu Dewi pengalamannya menyetir mobil? Menyenangkan. Bu bagaimana? Juga menyenangkan dan bisa pergi ke mana yang suka. Iya, berarti sama dengan Dimas ya Bu El. Menyenangkan dan bisa pergi kemanapun suka. Dimas dia juga begitu Bu El. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Ini adalah juga 5 posisi kita sebagai seorang tenaga pendidik atau sebagai guru. Nah, kira-kira di antara 5 ini mana nanti yang akan kita pilih, yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran sehari-hari? Nah, kita lihat di sini. Kita maunya yang mana? Yang penghukum? Biasanya kita penghukum. Kalau sekarang bagaimana, Bu? Manajer. Kenapa manajer Ibu kepala sekolah? Karena seorang manajer lah yang perlu kita pupuk di diri kita agar anak kita merasa senang kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu kepala sekolah yang sudah memberikan penguatan kepada kita bersama. Memang betul, posisi manajer lah yang seharusnya yang kita pakai di dalam pembelajaran kita
Kita lihat dulu yang posisi yang pertama itu posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, di sini ciri-ciri penghukum. Yang pertama itu patuhi aturan saya atau awas. Apakah kita seperti itu biasanya ibu-ibu? Iya, termasuk saya sendiri juga seperti itu. Namun sekarang secara perlahan saya mencoba untuk merubahnya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Betul ya ibu-ibu? Karena kita kadang-kadang kesal dengan siswa kita yang itu saja anaknya yang tidak selesai-selesai. Teman yang lain mungkin sudah mengumpulkan tugasnya, yang satu ini juga tidak siap-siap karena dalam belajar mereka bermain, tidak mendengarkan guru ketika menerangkan, sehingga timbullah rasa kesal kita terhadap si anak tersebut. Namun untuk kedepannya itu kita hilangkan lagi, kita buat lagi jauh-jauh pandangan kita yang seperti itu. Nah, posisi kontrol yang kedua itu adalah pembuat merasa bersalah. Saya mungkin juga termasuk ke dalam ini juga sebelumnya. Di sini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ciri-ciri dari posisi ini, yang pertama itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kita ngomongnya lembut tapi agak menusuk ya ibu. Kemudian yang kedua, berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Sebenarnya ini kita sedang marah, namun marah kita dengan lembut. Yang ketiga itu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, tentu si anak dalam hatinya mereka akan merasa bersalah. Nah, kalau sudah ini yang disampaikan oleh gurunya, berarti mereka merasakan, ya Allah, berarti mereka merasa tidak enak jadinya ya. Oke, kita lanjut pada posisi yang ketiga itu sebagai teman. Apakah kita juga sama di sini ibu? Posisi kita terkadang kita juga sebagai teman terhadap anak didik kita. Di sini posisi ini mengatakan guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, tergantung kita lagi menempatkan diri kita, bagaimana sikap kita, menjaga sikap kita terhadap anak. Nanti kalau kita terlalu dekat juga sama anak, nanti akan berdampak negatif juga. Terlalu baik juga tidak boleh, terlalu juga tidak boleh, terlalu jauh juga tidak boleh. Nah, di sini ciri-cirinya, ayolah bantulah demi Bapak ya. Kemudian yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini mungkin karena terlalu dekat ya. Nah, maka timbullah kata-kata yang seperti ini jika ada masalah di kemudian hari. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini juga posisinya terlalu dekat juga dengan murid, sehingga murid merasa di atas dari kita jadinya. Oke, kita lanjut posisi yang keempat itu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ciri-cirinya di sini peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian yang ketiga, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini dia pada posisi kontrol pemantau. Kita lanjut yang terakhir, posisi manajer.
Posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini ciri-cirinya apa yang kita yakini? Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kira-kira seperti ini ya ibu-ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru di sekolah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, kira-kira yang mana tadi kita sepakati posisinya? Yang manajer, ya baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yaitu Wilkis sering lupa piket kelas, sehingga di sini teman-temannya protes karena dia suka lupa piket kelas. Nah, di sini Wilkis, tahukah kamu jadwal giliran piket kelas? Kamu akhir-akhir ini tidak piket kelas. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Kemudian, apa yang harus kamu lakukan bila tidak melaksanakan piket kelas? Itu merupakan pemantau. Yang kedua, Wilkis, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa lupa lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk-duduk dulu sana. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian lanjut, Wilkis, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji sama ibu tidak akan lupa lagi piket kelas. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Si ibu ini dia berbicara lemah lembut, tetapi ada pesan tersendiri di dalam apa yang dia sampaikan. Kemudian lupa lagi, pasti lupa lagi, selalu lupa. Kapan bisa piket kelas sesuai jadwal? Nah, ini adalah merupakan posisi kontrol berhukum. Yang terakhir, Wilkis, apakah kamu mengetahui kapan giliran piket kelas? Jadi kamu tidak lupa piket kelas. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini adalah posisi manajer. Posisi inilah yang sangat-sangat diharapkan kepada kita bersama. Nah, yang kemudian kita lanjut pada pembentukan keyakinan kelas. Di sini pada keyakinan kelas ini ciri-cirinya itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu terlalu panjang membuat seperti paragraf ya, tetapi singkat, padat dan jelas. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas, sesuai sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini kita juga diharapkan membuat keyakinan kelas agar ketika pembelajaran kita mulai, kita ingatkan kepada anak kita, kalau seandainya ada anak yang mungkin baru mulai belajar sudah ada yang mengganggu teman, berbicara dengan teman, kita bisa mengingatkan, nah apakah lupa dengan keyakinan kelas kita? Mungkin bisa seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat sebelumnya. Seperti ini ya Ibu. Ini gambarannya adalah ketika
ketika anak kami membuat coretan-coretan kira-kira keyakinan kelas apa yang mau kita sepakati bersama. Itu adalah prosesnya. Kemudian kalau yang di tengah itu adalah hasilnya yang sudah kami sepakati bersama. Ini dia. Oke, kita lanjut. Ini adalah keyakinan kelas kami di kelas 2A. Nah, ini menurut kami ya, tapi tidak semuanya termasuk, ini hanya perwakilan saja. Nah, yang kemudian ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini juga ada 3 tindakannya di sini. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini di dalam menstabilkan identitas itu ada beberapa pernyataan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu adalah poin yang pertama pada segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, sama-sama kita lihat di sini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ada 3 poin juga di sini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, kalimat yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, bukan? Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian langkah yang terakhir pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama itu, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Yang kedua, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang ketiga, kamu mau jadi orang seperti apa? Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah kami laksanakan pada sebelumnya. Mari kita tonton bersama ibu-ibu. Contoh kasus dari segitiga restitusi. The Bluetooth device is
Baik, itu adalah contoh yang pertama dari kasus segitiga restitusi yang sudah kami terapkan. Contoh yang kedua, nah ibu-ibu, itulah tadi contoh penerapan dari segitiga restitusi yang sudah kami cobakan di kelas kami. Nah, apakah ibu-ibu ada mungkin yang ingin ditanyakan kepada kami? Boleh? Mungkin pemaparan kami cukup sampai di sini. Dari budaya positif yang sudah kami pelajari di modul 1.4. Bagaimana Bu El?
Bu El sudah memahami dari pemaparan yang kami sampaikan tadi. Insya Allah sudah mulai paham dan mungkin akan dicoba nanti menerapkannya di kelas. Ya, terima kasih ya Bu El atas partisipasinya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Bu J, Bu Dia, mungkin ada sedikit penguatan dari Bu Dia. Duduk atau berdiri? Sesuai permintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama rekan-rekan guru SD 8 Padang semuanya sebagai perwakilan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Jenny Zoraida atas paparannya hari ini terkait dengan disiplin positif. Kami berharap untuk kedepannya kita sama-sama melakukan perubahan. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Ibu Jenny tadi yaitu tentang paradigma kita sebagai guru. Mestinya kita sebagai guru itu tidak menganggap sebagai senter atau sebagai satu sumber ilmu. Namun kita membelajarkan siswa itu sesuai dengan paradigma baru sekarang yaitu student center. Kemudian yang perlu pula di sini kita pahami bersama yaitu tentang disiplin positif yang diterapkan kepada peserta didik kita terhadap siswa kita. Seharusnya kita menumbuhkan rasa motivasi internal, yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri siswa, bukan timbul karena adanya faktor dari luar atau faktor eksternal. Mungkin itu adalah kiat-kiat kita bagaimana nantinya di sekolah ini kita bisa membangkitkan motivasi internal dari siswa kita. Salah satunya tadi sudah disampaikan bahwasanya sedapat mungkin kita menghentikan bentuk hukuman dan meminimalisir adanya pemberian penghargaan atau reward. Kemudian mungkin yang terakhir yang dapat kami simpulkan di sini yaitu tentang posisi kita di sekolah ini. Mungkin kita ada sebagai pemantau, kemudian sebagai teman. Namun dari 5 paparan Ibu Jenny tadi, mungkin kita akan menyepakatinya bersama. Sedapat mungkin kita akan menempatkan diri kita yaitu sebagai manajer, di mana apabila seorang manajer itu menghadapi kasus siswanya akan kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi, di mana tadi kita sudah dapat melihat video dari Ibu Jenny tadi. Ternyata beliau sudah mampu melakukan segitiga restitusi bersama siswanya, meskipun siswanya itu melakukan kesalahan, namun dengan kiat-kiat dan dengan percakapan yang dilakukan oleh Ibu Jenny, siswa kita itu mampu menyadari kesalahannya sendiri, dan bahkan yang luar biasa sekali adalah dia mampu untuk menemukan solusi atas kesalahannya dan menyadari sendiri kesalahannya tersebut. Mungkin itu adalah usaha kita, walaupun itu dipaparkannya singkat hari ini oleh Ibu Jenny, namun keterpakaiannya bagi kita itu sangat luar biasa sekali. Sedapat mungkin setiap hari kita bisa melaksanakannya. Apakah ibu-ibu di sini setuju? Setuju. Baik, mari kita bawa perubahan ke arah yang lebih positif lagi, membawa Indonesia maju, terkhusus SD 8 Padang ini. Mungkin itu Ibu Jenny sebagai kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih kembali atas
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu kepada Ibu Dian yang sudah sangat jelas dan detail sekali menyimpulkan dan merefleksikan tentang paparan yang saya paparkan pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dian yang sebanyak-banyaknya. Baiklah ibu-ibu semuanya, mungkin presentasi atau paparan saya pada siang hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Boleh saya tutup dengan pantun ibu-ibu? Boleh. Baik. Pisau diasah buat bertani, Cakep. bawa ke ladang naik pedati. Cakep. Selesai sudah presentasi hari ini, semoga bisa memberi arti. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Jenny Zora yang sudah memaparkan luar biasa tentang implementasi budaya positif pada hari ini. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk Ibu Jenny. Ya baik, alhamdulillah telah selesai acara kita pada hari ini. Saya sebagai ketua acara, jika ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana, kelas 2A SDN 8 Padanglawi. Kemarin saya bertengkar dengan teman saya Wilkis karena saya dituduh merusak tong sampah. Kemudian saya dipanggil oleh Bu Jenny guna menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Jenny sudah menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilkes. Saya murid kelas 2A SDN 8 Padanglawi. Saya lupa piket kelas hari ini sehingga teman saya memprotes. Kemudian saya dipanggil oleh Bu Jenny guna menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bu Jenny sudah menyelesaikan masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.